bulu kuduk saya berdiri. Kemudian saya masih merinding menceritakan ya. Yang saya rasakan adalah saya ada di mana. Jadi pengalaman bisa menghilang dari rombongan tim Zona Mistis saat itu adalah ketika sedang berlangsung syuting, saya meminta izin untuk ke kamar kecil. Dan karena Mbak Mijan sedang menjelaskan sesuatu, jadi saat itu saya berpamitan kepada Lek Mamet. Saya pamit sebentar, saya ke kamar kecil dan kondisinya memang di situ saya menemukan kamar kecil walaupun boleh dibilang aneh juga ya, di tempat yang luas seperti itu bertemu dengan lokasi kamar kecil yang ada perempuannya. Ada sosok perempuan berjaga di situ dan sempat menawari saya minum ketika saya hendak buang air kecil di situ. Yang saya lihat manusia biasa dengan keramahannya, dengan aksen bahasa yang sopan dan menawarkan saya minuman. Hanya sendiri dan di depannya ada meja dengan makanan, buah-buahan, ada teko berisi minuman. Lebih tepatnya seperti saung kecil, mirip seperti gubuk, dan di situ ada meja dari kayu, kemudian atapnya itu sedikit terang gitu ya, sedikit benderang, sehingga saya melihat dengan jelas di situ ada seorang perempuan dengan bahasa dan aksen yang sopan sekali menawarkan saya minuman. Saya ingat saya sempat buang air kecil dan selesai buang air kecil itu saya kembali ditawari minuman dan makanan, hanya saja belum sempat saya sentuh sama sekali, saya sudah keburu mendengar ada yang mencari saya. Saya lebih mendengarkan Mbah sebelum komat. Kejadiannya Mbah mencari-cari saya, memanggil-manggil saya, kemudian saya mencari tahu arah panggilan itu dari mana. Seketika itu juga kondisinya berubah menjadi gelap. Cantik menurut saya. Detailnya adalah perempuan itu berbaju putih, kemudian matanya sedikit lebar dengan rambut panjang terurai, kemudian juga kulitnya seperti kulit putri ya, yang begitu halus, begitu lembutnya gitu. Dengan tinggi kurang lebih 160 cm, rambutnya panjang, terurai, kemudian bola matanya itu bening sekali, kulitnya putih, cukup seksi buat saya, dan dengan pakaian yang putih, bukan gaun, tapi kesannya itu seperti, kalau orang modern bilangnya apa ya, seperti daster mungkin ya, tapi lebih seperti daster yang pada zaman dahulu lah, seperti itu. Kemudian tatapan matanya lembut, suaranya juga lembut, dan wangi. Aroma tubuhnya wangi sekali.
Singkat sekali waktu yang saya alami bertemu dengan seorang wanita dengan makanan dan minuman yang tersedia di sana. Kemudian ya selayaknya saya buang air kecil, kurang lebih tidak memakan waktu sampai 2 menit. Selesai buang air kecil, kemudian saya keluar lagi, bertemu sebentar sekali, dan kemudian sudah semuanya menjadi gelap. Karena saya mendengar ada suara yang sedang mencari saya. Saya yakin sekali suara itu adalah suara Mami Jan. Ada perbedaan pasti. Di saat saya mendekati posisi dari wanita tersebut, yang saya rasakan hawanya lebih dingin dari biasanya. Kemudian berasa mencekam, tapi wangi sekali ya. Jadi saya antara indera penciuman saya dengan indera perasa saya itu campur aduk banget rasanya. Lagi-lagi saya karena sudah kebelet, ya sudah saya lanjutkan perjalanan saya. Belakangan saya sedikit banyak mulai antara sadar tidak sadar, bulu kuduk saya berdiri. Kemudian saya masih merinding menceritakan ya. Yang saya rasakan adalah saya ada di mana, itu saja. Sama sekali tidak terdengar suara teman-teman saya. Saya berasa pergi jauh sekali dari mereka, dan saat itu sempat saya berpikir, habislah sudah saya. Kalau untuk pengalaman pergi ke dimensi yang lain dan dengan suasana yang begitu mencekam, saya baru mengalami 1 kali ini saja. Saya beberapa kali jika sedang berada di tempat yang sepi atau sedang sendiri atau sedang melintas di tempat yang jauh dari kerumunan manusia, seakan-akan perempuan yang pernah saya lihat itu melintas. Bisa di samping saya, kadang ada di depan saya, terus seperti kadang-kadang memanggil saya. Tapi ketika sedang berada di tempat yang sepi, yang tidak ada kerumunan manusia, yang mungkin saya sedang bepergian sendiri seperti itu, kehadirannya kerap kali muncul. Ketika sedang melakukan sesuatu di tempat asing, di tempat yang tidak wajar, banyak-banyaklah untuk istighfar dalam hati, jaga kesadaran penuh, dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang. Seperti meludah, kemudian buang air sembarangan, mengumpat, dan sebagainya. Karena secara tidak kita sadari, sangat berbahaya kalau sampai kita berada di satu tempat yang bukan alam kita. Begitu.